Ayo, kita sudah masuk babak final. Seorang pelari maraton, lihatlah ketika dia akan menjelang masuk finish. Yang tadinya jalannya agak santai, begitu menjelang finish dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya agar dia yang masuk menyentuh garis finish yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus solihati ila yaumil maut. Bapak Ibu sekalian, menjelang i'tikaf malam hari ini, 10 malam yang terakhir, saya ingin mengangkat cerita yang ditulis oleh Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern. Beliau menceritakan tentang pemimpin besar Iskandar Zulkarnain, atau orang barat menyebutnya Alexander the Great. Luas kekuasaannya, besar pengaruhnya, bahkan sampai ke seperdelapan dunia, sampai ke anak benua India, itu wilayah kekuasaan. Satu hari membawa ribuan pasukannya, dia baru memenangkan pertempuran. Lalu dia berpesan kepada seluruh pasukannya, nanti tengah malam kita melewati sebuah sungai. Saya perintahkan kepada seluruh pasukan, apapun yang terinjak dan kalian injak, ambil penuhi tas-tas kalian. Betul, begitu tengah malam mereka melewati sungai yang tidak terlalu dalam, mungkin setengah meter gitu tingginya. Rupanya menghadapi perintah Iskandar Zulkarnain ada 3 sikap pasukan. Pasukan yang pertama yang sikapnya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, karena Iskandar itu pemimpin besar. Dia injak apa aja dalam sungai itu diambil, dipenuhi tas-tasnya. Kelompok yang kedua, kelompok yang sekedar menggugurkan kewajiban. Batu semua, ambil aja satu lah, daripada enggak, ya. Saya bilang aja nginjaknya cuma ini. Yang ketiga yang sami'na wa asoina, kami dengar, kami bermaksiat, tidak taat. Kita udah capek perang, bukan dikasih bonus, suruh ngumpulin batu. Kurang kerjaan ini, pemimpin besar. Kan perintahnya apa yang terinjak. Kalau saya bilang gak nginjak apa-apa, kan saya gak harus bawa apa-apa. Ya kan ketemu aja alasan untuk tidak taat. Udahlah, nanti kalau ditanya setelah lewat sungai ini, bilang ya saya gak nginjak apa-apa, jadi gak perlu bawa beban apa-apa, jalan dengan gagah. Pagi sampai melewati sungai, udah kata Iskandar Zulkarnain, apa yang kalian ambil itu menjadi milik kalian sebagai hadiah perang. Bingung apa yang diambil sama batu, silahkan dibuka. Begitu dibuka, isinya permata, intan, berlian. Kan tadi ada 3 sikap pasukan tuh, yang sami'na wa ata'na, yang sekedar menggugurkan kewajiban, yang sami'na wa asoina. Kira-kira yang paling sumringah dan bahagia kelompok mana, Bu? Yang sami'na wa ata'na, yang menggugurkan kewajiban, atau yang sami'na wa asoina?
Yang sami'na wa ata'na, tanpa begitu buka di tasnya berisi permata intan berlian. Alhamdulillah, lebaran tinggal 10 hari punya permata satu tas. Nggak apa-apa minyak goreng mahal aman. Kira-kira begitu. Yang kedua, yang sekedar menggugurkan kewajiban, bagaimana sikapnya? Ya Allah, untung masih mungut, biar satu juga lumayan dah kenang-kenangan buat istri, tinggal diikat tali besar Ciputat. Yang ketiga, yang sami'na wa asoina, bagaimana? Sedih enggak? Menyesal tidak? Ya Allah, tahu begitu masa isi 2 karung tadi. Kita masih 10 hari lagi melewati sungai Ramadan. Tinggal 10 hari lagi melewati sungai Ramadan. Di sungai Ramadan ini banyak permata intan berlian. Jangan sampai kita seperti pasukan yang kedua yang sekedar menggugurkan kewajiban, atau jangan sampai keluar Ramadan kita seperti pasukan yang ketiga, sami'na wa asaina, yang kata Nabi, fa inna saqiya man hurima fi rahmatillah. Maka sungguh sangat sengsara mereka yang berada di bulan Ramadan tapi nggak dapat apa-apa. Itulah golongan yang ketiga. Ayo, kita sudah masuk babak final. Seorang pelari maraton, lihatlah ketika dia akan menjelang masuk finish, yang tadinya darahnya agak santai, begitu menjelang finish dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya agar dia yang masuk menyentuh garis finish yang pertama. Seorang joki dan kudanya menjelang finish, dia akan memacu dengan kecepatan yang luar biasa agar dia dan kudanya menjadi orang yang pertama masuk finish. Seorang petinju di ronde terakhir, dia akan habis-habisan bertarung. Baginya satu pilihan, apakah menjadi pemenang atau pecundang di atas ring. Nah, ini babak final. Mari pilihan di tangan kita. Apakah kita mau jadi pemenang Ramadan atau menjadi pecundang Ramadan? Paling tidak, mari kita isi dengan itikaf. Pak, ada saudara kami yang semalam ganjilnya, nggak ada masalah. Jangan tiap malam ganjil, kita jaga tiap malam. Mulai malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29. Yuk kita kumpul di masjid untuk beriktikaf meraih Lailatul Qadar. Apa mutiara permata yang ada pada bulan Ramadan? Paling tidak jamaah sekalian ada 7 amalan sunnah Nabi. Yang mari selama 10 hari tadi, harusnya sebulan ini. Kalau yang belum, ayo 10 hari pada waktu kita hidupkan agar kita menjadi pasukan yang pertama yang gembira sumringah karena mendapatkan bekal yang luar biasa untuk akhirat. Yang pertama, tahajud. Sholat tahajud, sholat yang setiap hari Nabi kerjakan. Bagi Nabi, tahajud itu wajibul fardhi, kewajiban pribadi. Bagi kita sunnah. Mana dasarnya Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bagaimana dengan tarawih? Tarawih dasarnya hadis Nabi. Usai sholat tarawih, selesai isya, Nabi melakukan sholat tarawih sampai 3 hari. Hari keempat Nabi di kamarnya, karena makin banyak jamaah khawatir menjadi kewajiban. Tahajud dikerjakan di akhir malam, tarawih dikerjakan di awal malam. Jadi beda, judulnya juga berbeda. Tarawih, tahajud, waktunya juga berbeda. Tarawih awal malam seperti hari ini setelah isya, tahajud akhir malam. Bagaimana dengan witirnya? Kata Nabi, la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maka kalau setelah tarawih ini kita sudah witir, nanti tahajud tidak perlu witir lagi. Atau kalau kita mau witirnya setelah tahajud, setelah tarawih tidak usah witir lagi. Nanti witirnya menunggu kita habis sholat tahajud. Dalam kaidah usul fikih, jika kita tidak sanggup melaksanakan semua, jangan meninggalkan semuanya.
idealnya tarawih 8 rakaat. Bangun kesiangan setengah 4, kangkung belum ditumis, tempe belum digoreng, nggak apa-apa 2 rakaat, Allah Akbar, daripada tidak sama sekali. Yang kedua, tilawatil Quran. Insyaallah saya yakin yang hadir di majelis ini semuanya sudah khatam. Kalau belum ada waktu Pak, 10 hari ke depan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, bulan Ramadan diturunkannya kitab suci Al-Quran, karena Quran kalamullah, dia firman Allah. Quran akan memuliakan siapapun yang memuliakannya. Ramadan menjadi bulan mulia karena diturunkannya Quran pada bulan ini. Mekah Madinah menjadi kota yang mulia karena di 2 kota tersebut diturunkan Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia karena menerima dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita menjadi tenaga kerja asing dikirim perusahaan untuk bekerja di Korea, maka yang kita pelajari bahasa dan budaya Korea. Kalau kita dikirim perusahaan mau ke Jerman agar nyaman, kita belajar bahasa dan budaya Jerman. Pertanyaannya, kita akan dikirim kemana oleh Allah nanti? Harapan kita, apakah ashabul yamin, ashabul shimal? Apakah mau dikirim ke sorga ibu-ibu atau ke neraka? Bu, yang mau ke neraka mohon angkat tangan, nanti biar saya catat. Semua kita kepengen ke sorga. Kalau kepengen nyaman di sorga, dari sekarang pelajari budaya dan bahasa penghuni sorga. Apa itu? Itulah Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, seperti apa akhlaknya Nabi? Kana khuluquhul Quran. Nabi akhlaknya adalah Al-Quran. Alif lam mim, kata Nabi, tidak 1 kebaikan. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Alif lam mim sudah 30 kebaikan. Bagaimana kalau satu hari kita baca 1 juz, 2 juz, 3 juz dan seterusnya. Mari kita berniat paling tidak kita bisa khatam di bulan ini. Jika Ramadan saja tidak khatam, apalagi di luar Ramadan. Ibu-ibu yang punya anak gadis usia-usia menikah, carilah menantu yang bisa baca Quran. Biarin mantu kita gantengnya kayak Dude Herlino, enggak apa-apa, duitnya banyak kayak Sandiaga Uno, yang penting baca Qurannya pintar. Setuju ibu-ibu? Setuju tidak ini? Kenapa jadi serius begini? Yang ketiga, menjaga sholat duha. Kata Nabi, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi yang menuntut disedekahkan. Maka sedekahnya 300 sendi di tubuh kita adalah sholat duha. Berapa rakaat jumlahnya yang ideal dalam hadis? 12 rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai 6 kali. Repot Pak, masih kerja, cucian, mesin rusak. 2 rakaat. Tadi kaedahnya, jika tidak bisa melaksanakan semua, jangan meninggalkan semua. 2 rakaat. Allah. Apalagi habis sholat duha, doanya kan doa luar biasa untuk memurahkan rezeki. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzil. Ya Allah, kalau rezeki kami ada di langit, turunkan. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih di bumi, keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau masih jauh, dekatkan. Wa in kana mu'siran fasayirhu. Kalau masih sulit, mudahkan. Wa in kana haraman fattahirhu. Kalau masih haram, maka halalkan. Mari kita jaga nih 10 hari, isi di hari ke-10 ini dengan salat duha. Yang keempat, menghidupkan salat berjamaah. Syukur-syukur kita kayak Nabi, tikapnya nggak pulang 10 hari Pak dari subuh, ya. Sampai nanti tanggal 29. Hidupkan yang selama ini kita agak berat. Salat subuh sudah berkumandang azan, as-salatu khairum minan naum. Harusnya dijawab sadaqta wa wararta wa ana dzalika minasyahidin. Ini terbalik, as-salatu khairum minan naum. Jawaban kita atas salat subuh tanaun-naum. Lewat subuhnya. Mari kita hidupkan salat berjamaah.
Kaum bapak di masjid, ibu-ibu kalau mungkin kan sekarang silakan ke masjid. Kalau masih punya balita atau menimbulkan fitnah di rumah, jadi yang afdal ibu-ibu di rumah. Satu hari Abdullah bin Umi Maktum, sahabat yang gara-gara dia turun surah Abasa wa Tawalla. Nanti kalau dijelaskan panjang lagi. Nabi akhirnya merasa bersalah, sering nengokin Abdullah bin Umi Maktum. Nabi datang menengoki Abdullah bin Maktum, dibawain buah tangan. Begitu mau pamit ditahan tangannya sama Abdullah bin Maktum. Ya Rasulullah, boleh tidak aku minta satu permohonan saja? Apa itu ya Umi Maktum? Seperti yang kau lihat, mataku buta, aku hidup sebatang kara, tubuhku sudah tua renta. Boleh tidak aku sholat di rumah saja, tidak berjamaah dengan Bapak Ibu? Mulanya Nabi diam, lalu bertanya, apakah masih engkau dengar azan ya Umi Maktum? Tentu ya Rasulullah, saya akan buta tidak tuli. Kalau begitu tetaplah engkau berjamaah di masjid. Pertanyaannya, adakah kita punya satu alasan dari 3 yang dimiliki oleh Abdullah bin Ummi Maktum? Ada kita yang matanya buta, ada yang sebatang kara, ada yang sudah tua renta. Saya lihat nggak ada ini, milenial semua. Umurnya 25 ke bawah saya lihat sini, nggak ada yang tua-tua, segar-segar semua. Jadi nggak ada alasan kita tidak bisa berjamaah. Kalau sendal kita, sepatu kita sekali-kali hilang di teras masjid, jangan marah. Bersyukur, tandanya kita ahli masjid. Yang kita sedihkan kalau rumah kita dekat masjid, sepatu kita, sandal kita tidak pernah kelihatan di teras masjid. Yang kelima, sedekah. Aisyah meriwayatkan Nabi sedekahnya seperti semilir angin, terus menerus. Dikit tapi terus menerus. Bukan sedekah badai. Bapak Ibu tahu sedekah badai? Badai kalau datang sekali datang bikin heboh, cuma sekali-kalinya hilang, nanti datang lagi 5 tahun. Nah itu sedekah badai itu. Menjelang pilkada, pemilu legislatif, banyak sedekah badai. Nyumbang masjid begitu nggak menang diambil lagi sejadahnya ya. Itu sedekah badai. Ya ada maunya dia bersedekah. Beda dengan sedekahnya Nabi, seperti semilir angin. Pasar Ciputat macet, tadi saya terlambat karena ada mobil kejeblos itu di jalan Setinggi ke daun merindang, jadi nggak bergerak. Dari rumah pada maghrib tepat 6:30, biasanya jam 7 kurang sampai. Tadi Ajanisa masih di sana. Macet pasar Ciputat, di mobil sedan kita yang nyaman. Lihat bapak tua terhuyung-huyung bawa pisang jualan. Kita hormati usahanya. Jangan bicara suka nggak suka, bicara mahal murah, bicara sedekah. Pak D berapa pisangnya? Pisang apa nih? Pisang Lampung deh. Berapa duit? 5.000 aja. Kasih uang 20.000. Kembalinya deh. Nggak usah Pak D, ambil aja. Berkah Ramadan. 15.000 tip kita kepada tukang pisang, bikin tukang pisang jadi kaya tidak? Membuat kita jatuh miskin tidak? Tapi yang pasti membahagiakan. Si bapak tua yang jual pisang nangis, dapat uang 20.000. Ya Allah, hari ini jadi buka, dapat beras 2 liter, tinggal minyak gorengnya belum, semangat lagi dia keliling. Subhanallah. Sore hujan, mobil kita kotor, kena lumpur, debu, padahal masih Indrayan ini. Masuk rumah rasanya gak enak dilihat di garasi, kita steam dulu di depan komplek itu. Yang kerja steamnya mantan preman, sudah taubat, banyak tatonya di badannya, serem. Itu tato banyak banget Bang. Iya dulu, waktu saya masih jahiliyah. Emang udah sadar? Alhamdulillah saya puasa. Wah bagus dong. Kerja begini gak takut masuk angin? Gak apa-apa Om, daripada masuk neraka. Kan udah bagus ya. Udah taubatan nasuhan ya. Rapi mobil kita dikerjakan kijol. Berapa ongkosnya Bang? Bayar aja dikasih Om. Saya cuma kerja doang. Bayar 40.000, sisa 10.000 kita masukin di kantong nih Bang. Berkah Ramadan ya. 10.000 uang tip kita kepada tukang steam.
buat dia jadi kaya raya? Tidak. Membuat kita jatuh miskin juga tidak, tapi yang pasti membahagiakan. Tukang STIM yang preman tobat menangis, ya Allah, orang-orang melecehkan saya, menghina saya, tapi bapak ini orang mulia, dia berikan tip dengan ikhlas. Kalau dia belum haji-hajikan, ya Allah, selamatkan perjalanannya. Kira-kira doa preman tobat yang nangis habis sholat asar nyampe gak ke arsy Allah? Maka perbanyak sedekah di bulan ini. Kemudian yang keenam, menjaga wudhu. Dasarnya ketika Rasulullah Mi'raj melihat sorga bersama Jibril, di sorga Nabi mendengar suara terompah, bakiak kalau bahasa kita. Ya Jibril, mengapa di sorga ada suara bakiak? Muhammad, kata Jibril, itu suara bakiak sahabat Bilal bin Rabah. Nabi tambah heran, dia bekas budak, orang yang masih ada di Mekah. Suara bakiaknya diperdengarkan oleh dalam sorga. Kata Jibril, karena kebiasaan Bilal menjaga wudhunya. Jadi Bilal kalau hadas langsung berwudhu lagi, lalu sholat sunnah syukrul wudhu, dia nggak putus wudhunya. Makanya nanti ketika Nabi hijrah ke Madinah, bangun Masjid Nabawi, disyariatkan azan, Nabi langsung SK-nya, sprintnya dikata, ya Bilal, jadilah muazzin untuk kami. Kenapa? Nabi udah tahu bakiaknya udah kedengeran di sorga. Ini suara penghuni sorga. Makanya luar biasa suara Bilal. Kita juga punya kebiasaan itu. Jenderal besar kita siapa Pak? Bu? Jenderal besar kita siapa Bu? Kalau anak-anak kita nggak tahu. Kalau artis Korea pada tahu. Jenderal Sudirman, seorang kader Muhammadiyah. Ini yang cerita mantan ajudannya Bapak Haji Cokro Pranolo, yang mantan gubernur di Jakarta tahun 80-an. Dia pernah bercerita, saya baca di sebuah majalah Femina, majalah keluarga. Apa yang berkesan mengawal Jenderal Sudirman? Kata beliau, waktu menjadi ajudannya saya suka bawa kendi yang saya ambil, yang diminta ambil khusus dari gunung atau sungai ketika gerilya. Itu kan air suci, mensucikan, belum tersentuh kan langsung masuk ke kendi. Rupanya Jenderal Sudirman kalau batal hadas, langsung ajudannya disuruh pegang, dia wudhu. Itu kan satu kendi bisa 2-3 kali wudhu. Jadi luar biasa ya, menjaga wudhu. Dan yang terakhir, di 10 hari terakhir kita memperbanyak istighfar. Istighfar yang biasa dibaca kata Nabi dalam hadisnya, wallahi inilah astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrat. Demi Allah setiap hari aku beristighfar setiap hari 70 kali. Dalam riwayat lain mi'ata marrat, 100 kali. Ayo perbanyak istighfar kita. Semoga di 10 hari yang terakhir ini Allah menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Mari jamaah sekalian, masih 9 hari ke depan kita melewati sungai Ramadan. Jadilah kita seperti pasukan Iskandar Zulkarnain yang sami'na wa ata'na, yang semoga akhir Ramadan kita mendapatkan keberkahan Ramadan, bukan menjadi pasukan yang sami'na wa asaina, melewati Ramadan penuh penyesalan karena tidak bermakna dan tidak mendapatkan apa-apa. Benar datangnya dari Allah, keliru dan salah kealfan kesilapan saya pribadi. Kepada Allah saya beristighfar, kepada jamaah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.